Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Suryandika Novianza, NIM 24505017111193. Dari kelas O, saya akan menjelaskan case study saya yang berjudul Ancaman Penyakit Menular pada Ternak dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan case studi yang telah dipilih, terdapat beberapa jenis lembaga yang terlibat. Yang pertama, terdapat lembaga kemasyarakatan seperti kelompok peternak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, ada lembaga pemerintah seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Pemkab Pasuruan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Fungsi lembaga yang berada di dalam case studi tersebut yaitu yang pertama, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor peternakan yang berfokus pada meningkatkan produksi peternakan, peningkatan kualitas produk peternakan, mencegah dan mengendalikan penyakit hewan, serta pelayanan kesehatan hewan. Dalam kasus ini, lembaga tersebut berperan untuk memberikan penyuluhan kepada peternak mengenai teknik budidaya, kesehatan hewan, dan manajemen peternakan yang baik. Selanjutnya ada Pemkab Pasuruan. Secara umum, Pemkab Pasuruan bertugas membuat kebijakan-kebijakan terkait peternakan, kesehatan hewan, dan penanganan wabah penyakit. Dalam kasus ini, Pemkab Pasuruan berperan untuk melakukan sosialisasi kepada peternak tentang pentingnya menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar, serta memberikan bantuan kepada peternak seperti bantuan vaksinasi massal terhadap hewan, pakan, obat-obatan, atau kompensasi, dan juga mengembangkan program-program pemulihan ekonomi untuk sektor peternakan. Selanjutnya ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam kasus ini, lembaga tersebut berperan untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap kesehatan ternak dan lingkungan untuk mendeteksi dini adanya tanda-tanda penyakit, serta bekerja sama dengan Dinas Peternakan untuk mengatasi masalah penyakit menular pada ternak. Yang keempat, ada kelompok peternak. Kelompok peternak berperan sebagai pihak yang melaporkan kasus penyakit kepada petugas kesehatan hewan sehingga tindakan pengendalian dapat dilakukan secara cepat. Lalu terdapat perilaku deviation pada case study yang dipilih. Pelanggaran terhadap prosedur kesehatan hewan. Yang pertama, terdapat pelanggaran terhadap prosedur kesehatan hewan. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, masih banyak para peternak yang enggan atau lalai dalam melakukan vaksinasi ternaknya. Selain itu, juga terdapat peternak yang menyembunyikan kasus penyakit pada ternaknya karena takut rugi atau khawatir ternaknya akan dimusnahkan. Hal tersebut melanggar norma tentang pencegahan penyakit dan transparansi. Yang kedua, ada pelanggaran terhadap norma sosial dan ekonomi, seperti menjual ternak yang sakit, menimbun atau menyelundupkan ternak, dan yang terakhir, tidak mematuhi aturan karantina hewan yang terkena penyakit menular. Kesimpulannya, ancaman penyakit menular pada ternak di Kabupaten Pasuruan telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Wabah penyakit, terutama PMK, telah menyebabkan kerugian besar bagi peternak, termasuk kematian ternak, penurunan produksi, dan penurunan harga jual. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran peternak, penguatan sistem pengawasan, ketersediaan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, pada pekan kedua menjelaskan tentang teori kekuasaan. Definisi kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain untuk mencapai tujuan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus ini, kekuasaan terkait dengan pengendalian penyakit yang terjadi pada ternak. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan dan memberikan bantuan untuk mencegah masalah tersebut. Dalam kasus ini terdapat kekuasaan yang relevan. Yang pertama, politik, lalu ada ekonomi, dan ada sosial.
Lalu ada saluran kekuasaan seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dan ada sumber kekuasaan dalam kasus ini, yaitu pemerintah, dinas pertanian, masyarakat, dan media massa. Selanjutnya, ada unsur-unsur kekuasaan yang terdapat pada case study. Yang pertama, love. Pemerintah berusaha membangun hubungan baik dengan peternak melalui pelatihan, penyuluhan, dan dukungan finansial. Hal tersebut membuat peternak merasa dihargai dan lebih terbuka untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam penanganan wabah. Yang kedua ada fair. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi bagi peternak yang tidak mematuhi peraturan terkait pengendalian wabah. Ancaman sanksi ini dapat memaksa peternak untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, trust. Peternak mempercayai pemerintah sebagai lembaga yang kompeten dalam menangani masalah kesehatan hewan. Kepercayaan ini muncul dari informasi yang akurat yang diberikan oleh pemerintah. Yang terakhir ada worship. Masyarakat mengakui otoritas pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pengendalian wabah. Lalu selanjutnya terdapat cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama ada lembaga pemerintahan, yang kedua ada edukasi dan sosialisasi, dan yang terakhir ada peningkatan pengawasan. Lalu terdapat bentuk-bentuk wewenang, seperti wewenang legislasi, wewenang eksekutif, wewenang administratif, dan wewenang darurat. Selanjutnya pada pekan ketiga menjelaskan tentang regulasi dan kebijakan. Pada kasus ini terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama, pengendalian penyakit pada ternak. Pemerintah yang bertanggung jawab memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan kesehatan hewan secara berkala, program vaksinasi massal dan karantina wilayah yang terjangkit penyakit menular. Selanjutnya ada perizinan usaha peternakan. Membuat persyaratan izin yang lebih ketat, termasuk aspek kesehatan dan lingkungan, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan izin. Yang ketiga ada ketersediaan pakan, melakukan pengawasan terhadap kualitas pakan, dan memberi subsidi pakan untuk peternak kecil. Yang keempat ada bantuan keuangan, memberikan bantuan modal usaha bagi peternak kecil. Yang terakhir ada edukasi. Peternak kecil diedukasi dan diberi penyuluhan tentang cara mengobati hewan ternak yang terkena penyakit menular agar tidak menyebar luas. Selanjutnya ada kendala dalam mengakses layanan birokrasi. Yang pertama ada prosedur perizinan yang kompleks, yaitu terkendala oleh biaya. Prosedur perizinan seringkali melibatkan biaya yang cukup besar, baik untuk pengurusan dokumen maupun untuk memenuhi persyaratan tertentu. Lalu, waktu. Peternak seringkali menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan izin yang diperlukan, seperti izin pengangkutan ternak. Yang terakhir, persyaratan yang berubah-ubah. Persyaratan perizinan seringkali berubah-ubah, sehingga peternak kecil kesulitan untuk mengikuti. Yang kedua ada lambatnya proses. Birokrasi. Setiap instansi memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda, sehingga peternak harus bolak-balik mengurus dokumen. Lalu ada koordinasi yang lemah. Koordinasi yang lemah antar instansi terkait menyebabkan terjadinya pemborosan waktu dan sumber daya. Lalu yang ketiga ada kendala biaya. Biaya pengurusan. Selain biaya resmi, peternak seringkali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengurusan dokumen, seperti biaya notaris, biaya legalisir, dan biaya lain-lain. Lalu, apakah proses birokrasi mendukung atau menghambat? Secara umum, proses birokrasi yang ada cenderung menghambat produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kompleksitas peraturan, tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya. Lalu ada peran instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peternak. Yang pertama ada pencegahan dan pengendalian penyakit, seperti melakukan pemantauan kesehatan hewan ternak secara rutin
untuk mendeteksi dini adanya penyakit menular pada ternak. Lalu seperti menyediakan dan melaksanakan program vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua ada penyuluhan dan pembinaan, seperti memberikan penyuluhan guna mencegah wabah penyakit menular pada ternak, menyelenggarakan program penyuluhan terkait penyakit menular pada ternak dan cara menanganinya. Yang terakhir ada perizinan dan registrasi, seperti memberikan layanan perizinan dan registrasi yang sederhana dan cepat untuk memudahkan peternak, serta memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan dan prosedur perizinan. Selanjutnya pada pekan terakhir membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, sumber perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan sosial dalam kasus ini yaitu perubahan tata guna lahan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menyebabkan perluasan wilayah pemukiman dan industri, sehingga mengurangi lahan yang tersedia untuk peternakan. Akibatnya, peternak terpaksa memelihara hewan ternak dalam kondisi yang kurang higienis dan padat. Selanjutnya ada perdagangan hewan. Kurangnya pengawasan terhadap perdagangan hewan dapat mempermudah masuknya hewan yang sakit atau membawa penyakit. Yang terakhir ada perubahan praktik peternakan. Banyak peternakan belum menerapkan prinsip-prinsip biosecurity yang baik, seperti isolasi hewan yang sehat, sanitasi kandang, dan penggunaan disinfektan. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial yang terdapat pada kasus. Terdapat faktor eksternal, seperti perubahan pola cuaca, yaitu fluktuasi suhu dan curah hujan yang ekstrim dapat menciptakan kondisi yang ideal bagi berkembang biaknya vektor penyakit dan melemahkan daya tahan hewan ternak. Lalu ada faktor internal, seperti sistem kasta. Adanya sistem kasta dalam masyarakat peternak dapat mempengaruhi akses terhadap informasi dan sumber daya, sehingga memperlambat adopsi peternakan yang baik. Lalu ada praktik peternakan tradisional. Adanya praktik peternakan yang masih tradisional, yang sulit diubah dapat menjadi hambatan dalam penerapan teknologi dan pengetahuan baru. Lalu yang ketiga ada faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya yaitu kesadaran masyarakat. Masyarakat yang terdampak mulai menyadari tentang pentingnya kesehatan hewan dan penerapan biosecurity. Lalu ada media dan informasi. Pemberitaan dapat menarik perhatian sosial dari publik yang luas, sehingga meningkatkan tekanan sosial terhadap pemerintah untuk memberikan pandangan yang lebih serius untuk masalah ini. Lalu pada faktor penghambat ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas kesehatan hewan menjadi kendala dalam upaya pengendalian penyakit menular ini. Lalu ada praktik peternakan tradisional. Adanya praktik peternakan yang sulit diubah menjadi hambatan dalam penerapan teknologi dan pengetahuan baru. Selanjutnya, terdapat tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama, munculnya masalah. Dimulai dengan adanya kasus penyakit menular pada hewan ternak, baik karena adanya hewan yang terinfeksi dari luar daerah maupun karena kondisi lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit. Lalu dampak buruk dirasakan oleh peternak yang mengalami kerugian ekonomi akibat kematian hewan ternak atau penurunan produksi. Yang kedua selanjutnya yaitu reaksi dan respon masyarakat. Masyarakat terutama peternak mulai menyadari adanya masalah dan mencari informasi mengenai penyakit tersebut. Terjadi upaya-upaya untuk mengorganisir masyarakat peternak dalam menghadapi masalah ini. Selanjutnya ada tekanan sosial. Muncul tekanan sosial kepada pemerintah dan pihak terkait untuk mengambil tindakan. Lalu yang terakhir yaitu implementasi perubahan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait pengendalian penyakit hewan, seperti peningkatan pengawasan terhadap perdagangan hewan, penyediaan vaksin,
dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan hewan. Lalu terdapat bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan kecepatan. Perubahan lambat, seperti lambat dalam perubahan persepsi karena perlunya proses edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Lalu ada perubahan cepat, seperti pemerintah mengeluarkan kebijakan baru seperti pembatasan perdagangan produk hewan tertentu. Lalu ada perubahan berdasarkan skala. Yang pertama, perubahan struktural, mendorong pengembangan peternakan modern yang lebih berorientasi pada kesehatan hewan dan keamanan pangan. Lalu perubahan kultural, penerapan praktik peternakan yang lebih baik. Dan yang terakhir terdapat perubahan berdasarkan sifat. Perubahan positif dan perubahan negatif. Pada perubahan positif, meningkatkan kesediaan masyarakat akan pentingnya kesehatan hewan dan keamanan pangan. Dan pada perubahan negatif, penyakit menular pada hewan ternak dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.